Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 3 April. Gempa kuat bermagnitudo 7,2 SR terjadi pagi ini. Hingga pukul 2 tadi ada 7 orang diketahui meninggal. 711 orang luka-luka, 26 bangunan roboh. Bencana yang dialami kota Hualien paling parah, sebuah bangunan terjadi miring. Petugas damkar mengerahkan truk tangga terus menyelamatkan warga yang terjebak. Ada rumah bertingkat 4 yang berlantai dasarnya ambruk dan warga tampak berhamburan untuk melarikan diri. Seluruh gedung berada di posisi miring, lantai 1 tertindih total. Seorang warga yang tinggal di lantai 3 bergegas minta bantuan. Petugas damkar menghancurkan jendela besi di balkon sehingga ia bisa melarikan diri. Bagian dalam bangunan miring parah dan pintunya terjepit dan mengalami kerusakan parah. 门打不开啊，门打不开，全部封锁了，没办法，东西全部掉下来，全部房屋的全部塌了，塌下来了，塌楼了，都塌了，都歪了，歪掉了，你看到没有？ Ada orang yang melambaikan baju berwarna merah untuk meminta pertolongan. Petugas damkar segera mengirimkan truk tangga untuk menyelamatkan mereka. Namun malah sempat terimbas gempa susulan. Kali ini truk tangga tiba di lantai 7 dan menyelamatkan seorang bayi dan 2 wanita. Ada sekitar 70 unit keluarga di dalam bangunan, namun banyak warga yang tidak tinggal di sini. Gedung ini tidak runtuh saat gempa pertama. Guncangan yang berkelanjutan menyebabkan bangunan tersebut akhirnya runtuh. Hanya warga yang berada di lantai dasar bangunan sempat melarikan diri. 人大部分就下来了，这个是再动再震才垮的。然后当时它那个倒下来速度是不是很快？对呀。 Saat ini dilaporkan ada 3 orang terjebak di ruang bawah tanah. Lebih dari 20 orang telah diselamatkan satu persatu. Departemen Konstruksi Kabupaten Hualien khawatir bangunan tersebut akan ambruk sewaktu-waktu, maka akan memprioritaskan pencarian dan penyelamatan warga yang terjebak serta memasang balok untuk menyangga bangunan. Sebuah rumah bertingkat 4 di Peipin Road juga tak mampu menahan guncangan. Seluruh lantai dasar tertindih dan ada orang tua yang cemas mencari cara untuk melarikan diri di luar, namun anak mereka tidak sempat melarikan diri. Sementara di desa Cian, seluruh dinding gedung San Haikuan retak parah dan bangunan agak miring. Sejumlah penghuni juga terjebak. Gempa kuat terjadi pada pukul 7.58 pagi tadi dengan intensitas 7,2 SR merupakan gempa terbesar di Taiwan setelah gempa 921. Guncangan terkuat terjadi di Kabupaten Hualien dan dapat dirasakan di seluruh Taiwan. Penyebab gempa adalah lempeng laut Filipina yang menunjuk ke utara di bawah lempeng benua Eurasia. Gempa susulan bermagnitudo 6,5 sampai 7 SR berpotensi terjadi dalam 3 hari mendatang. Lukisan di dinding terus bergoyang, bahkan mesin fotokopi berukuran besar pun turut bergeser. Warga masih trauma saat mengingat gempa yang baru terjadi. Gempa berkekuatan 7,2 SR ini terjadi tanggal 3 pukul 7:58 pagi. Guncangan terkuat level 6 muncul di Hualien, sementara kota dan Kabupaten Ilan level 5. Guncangan dirasakan dari utara hingga selatan Taiwan. 那我们刚才提到那个规模7.2，这个地震是9.1地震发生25年以来的一个最大的一个地震。 Pusat Seismologi CWA menyebutkan penyebab gempa ini adalah lempeng laut Filipina yang menunjam ke utara di bawah lempeng benua Eurasia. Gempanya berkisar dari dangkal hingga dalam dan merupakan gempa terbesar di Taiwan setelah gempa 921. Menurut statistik dari Pusat Seismologi, ada sekitar 2 hingga 4 gempa magnitudo 6 hingga 7 SR di Taiwan dalam setahun. Namun berhubung gempa di atas 7 SR sangat langka, maka tidak ada statistik terkait. Menyikapi gempa tersebut, Pusat Seismologi juga mengeluarkan peringatan tsunami. Namun ketinggian tsunami diperkirakan tidak melebihi 1 meter. Kawasan Hualien yang terimbas kali ini merupakan daerah rawan gempa dan energi seismik masih akan terus dikeluarkan hingga 3 hari ke depan, sehingga tidak menutup potensi terjadinya gempa susulan bermagnitudo 6,5 hingga 7 SR. Tanah dan batu longsor terjadi di Jalan Provinsial Suhua. Landasan jalan runtuh di pintu masuk terowongan Tachingsui. Semua kendaraan di jalan berhenti. Dilaporkan ada seorang truk tewas karena tertimpa longsoran batu. Longsor skala besar juga terjadi di Jalan Provinsial nomor 11 jalur Desa Fongpin dan Jalan Provinsial nomor 8 jalur Taroko, mengakibatkan jalan sepenuhnya terputus. Pihak terkait sedang berupaya melakukan perbaikan.
Warga terkejut saat menyaksikan tanah dan batu longsor berjatuhan. Di pintu masuk terowongan Tachingsui di Jalan Provinsial Suhua, di terowongan Anhua, seorang pejalan kaki terluka karena tertimpa longsoran batu. Batu longsor skala besar juga terjadi di Jalan Terowongan Chongde. Banyak batu yang berjatuhan menimpa kendaraan. Dilaporkan seorang sopir truk tewas karena tertimpa batu yang jatuh. Longsor terjadi di Jalan Provinsial nomor 11 ruas Desa Fongpin di Hualien. Seluruh dinding gunung amblas dan jalan kedua arah terputus. Terowongan Serencing di Shulin juga runtuh. 3 orang dilaporkan terluka akibat batu yang jatuh di Jalan Setapak. Sejumlah kendaraan di Jalan Provinsial nomor 8 tertimpa batu. Korban luka dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Khawatir adanya gempa susulan, kedua jalan provinsial ini telah ditutup untuk perbaikan darurat. Akibat gempa kuat, operasi MRT Taipei dan MRT Kaohsiung dihentikan sementara. Sejumlah bencana dilaporkan terjadi di kota Taipei, New Taipei, dan Taoyuan. Balok baja berjatuhan dari lokasi konstruksi gedung bertingkat tinggi di kota Taipei. Fondasi rumah di kawasan Pegunungan Xintian tergali bolong dan 7 rumah roboh. Untungnya 12 penghuni berhasil lolos. Sementara itu, rel MRT jalur sirkuler dari stasiun Panxin hingga stasiun Chongyuan juga bergeser posisi. Tak mampu menahan guncangan dahsyat, 2 balok baja konstruksi di Keelung Road, kota Taipei jatuh dari ketinggian. Salah satunya menghantam tembok lantai atas rumah sebelah. Ada juga kolam renang di lantai atas gedung mewah yang berguncang dahsyat laksana air terjun yang tercurah. Kota New Taipei juga terus melaporkan bencana. Dikabarkan ada rumah di daerah Pegunungan Xintian roboh karena fondasinya tergali bolong. Sedikitnya 7 rumah roboh dan banyak mobil terjebak. Untungnya 12 orang penghuni berhasil lolos. Pemkot membantu warga untuk menetap di hotel. Warga yang masih trauma menyatakan gempa kali ini lebih kuat dari gempa 921. 太大力了，跑出来外面就走，从那个掏空那边过去。 Selain itu, rel MRT jalur sirkuler dari stasiun Panxin hingga stasiun Chongyuan bergeser posisi dan memerlukan perbaikan jangka panjang mengingat potensi timbulnya bahaya. Intensitas getaran di Taoyuan juga mencapai level 5. Ubin tembok Terminal 1 Bandara Taoyuan copot. Langit-langit aula ketibaan Terminal kedua roboh, menyebabkan 2 penumpang Tiongkok dan 1 penumpang Vietnam terluka. 印尼旅客哦，印尼有没有这么大的地震？没这么大哈，哇，真的吓到。 Gempa kuat menyebabkan MRT Taipei, MRT Bandara Taoyuan, dan kereta cepat THSR terhenti untuk sementara waktu. Penumpang MRT Taipei jalur Wenhu dievakuasi dan berjalan di atas rel layang. Kereta api jalur timur antara Jiaoxi, Yilan hingga Fonglin, Hualien juga ditangguhkan sementara waktu. Gempa yang terjadi pada pagi hari ini mengakibatkan bagian kepala penyu Pulau Kuisan di Ilan runtuh, hidungnya hilang. Selain itu, sederetan papan anti-silau di pintu keluar selatan terowongan Suisan Jalan Nasional nomor 5 juga roboh. Untungnya tidak ada korban yang dilaporkan. Tanah longsor terjadi di bagian kepala penyu di Pulau Kuisan Ilan, mengakibatkan hidungnya hilang. Nelayan perahu di sekitarnya terkejut menyaksikan bencana tersebut. Sementara itu, tidak sedikit bencana yang dilaporkan dari Ilan. Sederetan papan anti-silau di terowongan Suisan Jalan Nasional nomor 5 roboh. Di Desa Ucie terjadi pipa air jalan pecah, permukaan jalan berubah bentuk dan tembok tua runtuh. Selain itu juga terjadi pasang surut berjarak sekitar 2 meter di pelabuhan perikanan Nanfang Ao. Intrusi air laut menyebabkan perahu nelayan terseret ombak dan saling berbenturan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.